Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali rahmat pada kita, sehingga alhamdulillah di malam hari ini, Kamis di bulan Desember tanggal 5 2019, kami mengudara kembali bersama mitra. Alhamdulillah di malam hari ini adalah insyaallah sudah yang ke-154 QLM bersama mitra yang kami cintai. Mitra yang dimuliakan Allah, adalah satu kebanggaan bagi kita ketika kita bersama-sama masih mau belajar, masih mau mengulurkan pikiran kita, memberikan sumbangannya kepada siapapun yang membutuhkannya. Sungguh bahwa ketika kita berbagi, maka di situ Allah memberikan langsung hadiahnya pada kita. Kita langsung bahagia. Mitra yang dimuliakan Allah, di malam hari ini kita akan membahas satu tema kehidupan, yaitu menata diri. Mengapa tema ini kita angkat? Yakin bahwa kita banyak sekali melihat orang-orang yang frustasi, orang-orang yang kemudian berpikir sangat pendek, orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa saya tidak mampu lagi. Oleh karena itu, menata diri adalah hal baik untuk kita. Sungguh setiap kita pernah mengalami sesuatu yang tidak baik atau mengalami keterpurukan di masa lalu. Namun janganlah keterpurukan itu dijadikan satu beban kehidupan kita di masa mendatang. Sebab hikmah mengatakan, masa lalu saya tidak akan pernah sama dengan masa depan saya. Jadi jangan sampai kita ini berpikir tentang keterpurukan kita di masa lalu. Kita melihat banyak sekali orang yang kemudian, kalau bahasa kerennya mengatakan, mati tak mau, tapi hidup enggan. Sehingga kita akan bermalas-malas. Sesungguhnya kalau kita berpikir bahwa apa yang telah terjadi pada diri kita, dan diambil hikmah dari apapun yang terjadi, maka jadilah pembelajaran yang baik ke depannya. Bukankah kita melihat bahwa ketika kita melihat seorang anak bermain ketapel, semakin dia tarik ke belakang karetnya, maka batu yang akan diluncurkan semakin cepat. Ini mestinya seperti itu. Kalau kita paham bahwa keterpurukan bukan menjadi sebuah penghalang masa depan, mestinya kita jadikan keterpurukan itu adalah pembelajaran yang akan datang. Sayangnya, banyak di antara kita ketika terpuruk kemudian justru tersungkur. Justru tidak mau lagi bangkit. Justru akan mengatakan takut. Justru akan mengatakan, aduh saya sudah tidak berani. Padahal bisa jadi setelah kita merasakan keterpurukan itu, akan ada hikmah, akan ada keberuntungan yang sangat besar ke depannya. Kita tidak merasakan bahwa apa yang akan terjadi ke depan adalah sesuatu yang masih misteri. Namun kita yakin, sekalipun itu misteri, kalau kita gapai, kalau kita impikan, kalau kita fokus, kita akan mendapatkannya. Malam hari ini, kita akan berbicara tentang menata diri dengan 5B. B yang pertama adalah belajar dari masa lalu kita. Sungguh masa lalu dijadikan satu pembelajaran buat kita semua. Jika hari ini kita seperti ini, yakin bahwa kita pernah merasakan masa lalu yang mungkin lebih pahit dari apa yang kita rasakan hari ini. Oleh karena itu tadi di awal saya mengatakan bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, jangan dijadikan beban untuk melangkah lebih baik ke depannya. Namun justru dijadikan satu pembelajaran untuk pengharapan yang lebih baik ke depannya. Betul bahwa masa lalu adalah misteri, masa lalu adalah histori, masa lalu adalah sesuatu yang sudah berlalu dan tidak mungkin lagi datang saat ini. Namun sekali-kali kita bisa melihat ke belakang. Intinya bahwa
Melihat ke depan harus lebih besar dibandingkan melihat ke belakang. Namun dengan melihat ke belakang, ke depan akan lebih baik dan lebih baik lagi. Ke depan akan lebih cerah dan lebih cerah lagi. Dengan apa? Dengan pengalaman masa lalu yang pernah terjadi pada diri kita. Belajar dari masa lalu adalah penting bagi kita. Kalau orang bijak mengatakan, ketika kita sedang mengendarai, betul kita melihat kaca depan. Namun sekali-kali kita melihat spion ke belakang. Lihatlah spion, kecil kacanya, namun juga tajam untuk melihatnya. Kanan kirinya ada. Inilah gambaran yang nyata. Jadi sekalipun kita betul akan ke depan, namun lihatlah ke belakang. Dan sekali-kali kita melihat. Jadikanlah masa lalu kita, jadikanlah keterpurukan kita, jadikanlah hal yang tidak baik kita di masa lalu untuk memacu kita agar kita lebih baik ke depannya. Hal ini penting bagi kita, mitra. Kita terkadang terfokus kepada terus dan terus apa yang telah terjadi. Padahal tadi saya katakan, masa lalu kita tidak sama dengan masa depan kita. Yang akan kita raih adalah masa depan kita. Dan hari ini kita mulai sadar, masa lalu dijadikan cermin bagi kita untuk kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi. Inilah bagaimana kita bisa menginspirasi diri kita dan orang lain tentang apa yang telah terjadi pada diri kita. Sehingga kita hari ini memiliki satu tekad ke depan harus lebih baik dibandingkan masa lalu kita. Yang kedua, mitra, bergegas meninggalkan hal buruk. Sekali lagi, B yang kedua adalah bergegas meninggalkan hal buruk. Sungguh bahwa hal buruk ternyata akan menjadikan diri kita kerdil dalam kehidupan kita. Apapun bentuknya, sekecil apapun hal buruk ternyata akan menghalangi kita lebih baik ke depannya. Jika hari ini kita belum bisa meninggalkan hal buruk, niscaya pada suatu ketika kita akan terjungkal ke depannya. Oleh karena itu, saya percaya sekali ketika orang mengatakan bahwa hal baik pasti akan menghasilkan baik. Namun juga sebaliknya, perbuatan buruk akan menghasilkan buruk. Entah kapan. Gitu. Mungkin tidak sekarang, mungkinnya akan datang. Gitu. Jadi artinya, ketika kita bergegas memulai meninggalkan hal buruk, berarti kita telah menyadari bahwa kita ingin menjadi orang yang hebat ke depannya. Hari ini barangkali saja kita banyak melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebaik-baik kita adalah menakar berapa persenkah hal tidak baik yang kita lakukan. Seandainya hari ini kita belum sampai ke situ, belum sampai bisa menakar hal itu, maka cobalah kita menakarnya. Oleh karena itu, satu hikmah mengatakan, saudaraku, jika hari ini kita belajar sampai 50.000 kata, lalu ukurlah berapa persen kata yang baik yang dibicarakan. Bayangkan, mitra. Jika kita menyadari hal tersebut, niscaya kita akan menjadi orang yang hati-hati. Niscaya kita akan menjadi orang yang sangat mengerti dan paham akan apa yang terjadi. Karena setiap apapun, kemudian kita akan menakarnya. Disinilah kehati-hatian kita. Kontrol merupakan satu kunci kebaikan bagi kita. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa mengontrol pikirannya. Ketika kita bergegas meninggalkan hal buruk, itu adalah start yang paling bagus buat siapapun, termasuk buat kita. Paling tidak kita akan mengingatkan diri kita ketika kita hari ini berbuat tidak baik atau tidak senonoh. Perbuatan tidak baik itu banyak sekali. Dan yang paling kadang kita lakukan dan tidak sadari adalah mungkin ketika kita mengabaikan waktu. Mungkin ketika kita membuat janji. Mungkin ketika kita tidak komit terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, buatlah komitmen yang besar terhadap diri kita. Milikilah integritas yang tinggi pada diri kita. Sehingga kita akan menjadi orang yang memahami bahwa saya akan bergegas meninggalkan hal buruk saya. Dan jika hari ini kita mulai meninggalkannya, maka langkah kita adalah langkah yang benar. Apapun keburukan kita, dampaknya sangat luas sekali. Yang terbaik, mari kita latih organ tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Mulai dari cara berpikir kita, cara berbuat kita, cara mendengar kita, cara berbicara kita, cara meletakkan sesuatu, cara melangkah, segalanya dimulai dari hal yang baik. Dimulai dari hal baik saja terkadang menjadi masalah. Apalagi
dimulai dari hal buruk. Janganlah kita membiasakan hal-hal kecil namun buruk. Tapi cobalah kita mulai hal kecil namun baik. Sayang, sungguh sayang, mitra, jika hari ini kita belum menyadari bahwa hal kecil, keburukan kita akan berdampak besar di kemudian hari. Kita bukanlah orang yang seperti itu. Kita adalah orang-orang yang baik. Kita orang yang punya akhlak, yang punya karakter. Maka kita terbina integrasi kita. Kita terbina integritas kita. Kita terbina dengan akhlak kita. Nah, disinilah pentingnya. Kita harus bergegas meninggalkan hal buruk yang kita hari ini lakukan. Yang kita mungkin sudah sekian lama lakukan. Katakan no for bad thing. Katakan tidak untuk hal-hal yang tidak baik. Sekalipun kecil. Sekecil apapun kalau kita biasakan, maka menjadi sebuah karakter. Sebab sungguh, mitra, kita paham bahwa apapun dimulai dari pikiran kita. Kalau pikiran kita berpikirnya yang baik, tentu kata-katanya akan baik. Kalau kata-katanya baik, tindakannya pun akan baik. Dan kalau tindakannya baik, kebiasaannya akan baik. Dan kebiasaan yang baik ini akan menjadi karakter baik. Dan bermuara kepada peradaban yang baik. Ini sangat luar biasa sekali, mitra. Jika kita memahami bahwa kita harus menjadi orang yang memulai meninggalkan atau bergegas meninggalkan hal buruk. Yang memulai bahwa kita hari ini adalah hari yang mana saya start menjadi orang yang insya Allah baik ke depannya. Ini B yang kedua. B yang ketiga adalah berpositive thinking atau berpikiran positif. Orang-orang yang husnudon, niscaya dia akan menjadi orang yang penuh dengan senyum. Apapun yang terjadi pada dirinya, pada diri kita tidak akan pernah lagi mengatakan, sialan nih, kurang ajar. Sama sekali tidak. Yang akan kita katakan adalah, ini pembelajaran insya Allah yang baik bagi kita. Karena apa? Karena mindset kita, cara berpikir kita, cara menadah sesuatu yang terjadi pada diri kita adalah positif. Orang-orang positif itu sangat luar biasa sekali. Ia tidak akan pernah menjadi musuh bagi dirinya, apalagi bagi orang lain. Karena ia akan menerima apa yang terjadi pada dirinya. Orang positif memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dibandingkan orang negatif. Karena orang positif masih bisa melakukan sesuatu, berpikir jernih, berkata-kata baik, berimajinasi baik, berbuat baik. Ini orang positif. Berbeda kalau kita pikirnya sudah negatif dan kemudian terpengaruh oleh hal-hal lain. Berbeda kalau kita ini menjadi orang yang cepat sekali respon terhadap negatif. Maka yang terjadi adalah merusak. Bisa jadi merusak jiwa dan raga kita sendiri. Maka mulailah dengan berpikir positif. Tidak ada ruginya sama sekali ketika kita berpikir positif. Dan orang yang berpikir positif itu banyak sekali keuntungan. Di antaranya saya yakin orang-orang yang berpikir positif itu bisa panjang umur. Loh, kok bisa? Ya karena cara berpikirnya pun sudah enjoy, sudah like, sudah menyenangkan. Ketika ketemu orang juga sudah menyenangkan. Yakin mestakung, semesta mendukung. Yakin seperti itu. Oleh karena itu, jadilah orang yang berpikiran positif. Jadilah orang yang hari ini memulai segalanya dijadikan positif. Termasuk ketika kita mengatakan sesuatu. Termasuk kita mendengarkan sesuatu. Ketika kita berbuat sesuatu, bahkan menulis sesuatu pun, kita latih menjadi orang yang positif. Yakinkan bahwa saya adalah orang yang positif. Kalau saya sudah meyakini diri kita positif, maka akan bisa menebar kepositifannya kepada lingkungan kita. Terutama orang-orang terdekat kita. Dan indahnya ketika kita positif, tidak ada musuh sama sekali. Yang ada justru kebaikan dan kebaikan yang akan menempel pada diri kita. Kata para pakar motivator mengatakan, di sini adalah magnet rezeki. Orang yang positif itu ternyata menjadi magnetnya rezeki. Dan rezekinya sangat banyak sekali ketika kita menjadi orang yang positif. Nah, dipikir secara awam saja, mitra, kalau kita menjadi orang positif,
Dari cara berpikir kita saja sudah menyehatkan diri kita. Itu termasuk rezeki yang luar biasa. Belum lagi hal-hal lain yang akan datang pada diri kita. Oleh karena itu, alangkah ruginya kalau kita tidak pernah memulai, tidak pernah berpikir, tidak pernah menggerakkan organ tubuh kita kepada hal-hal yang positif. Kita paham, kita sering mendengarkan ada istilah positive thinking. Kita paham yang seperti itu. Namun jarang dari kita yang terkadang justru mengimplementasikan hal itu. Mulai saat ini kalau kita memang paham, mulai saat ini kalau kita memang sudah merasuki bahwa kita orang positif, maka latihlah segalanya, termasuk cara berpikirnya, berkatanya, bertindaknya, mendengarnya, melihatnya adalah hal-hal yang positif. Ketika sesuatu terjadi pada diri kita, sekalipun itu mungkin hal buruk, namun cara pandang kita adalah positif. Jadi kalau semua dipandang positif, hal buruk sebesar apapun akan menjadi sesuatu yang positif. Ini sangat berbeda. Hal kecil saja, kalau pandangan kita adalah negatif, maka akan jadi besar sekali negatifnya. Oleh karena itu, orang-orang yang hari ini berpikir positif adalah orang-orang yang beruntung. Atau kita mengatakan lucky guys. Mitra, janganlah kita menjadi orang yang justru dijadikan sesuatu oleh orang lain dikatakan orang yang miris, orang yang tidak baik, orang yang suka iri, dengki. Nah, karena itu semua adalah negatif. Namun hari ini kita memulai, jadikanlah diri kita orang yang positif, sehingga paling tidak akan kita bisa mempengaruhi orang lain. Kita bisa mewarnai kehidupan kita. Kita bisa menjadi guru bagi orang lain ketika kita adalah menjadi orang yang positif. Orang positif adalah orang-orang yang menang di kemudian hari. Sekali lagi, the positive man is the winner. Sungguh bahwa kalau kita berperilaku positif, kita akan menjadi pemenangnya. Kemudian, B yang keempat adalah berperilaku arif. Ini masih ada kaitannya. Jadi dari awal sampai B4 ini terus menjadi satu, saling keterkaitan. Tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya. Jadi yang B yang keempat adalah berperilaku arif, berperilaku bijak. Orang-orang bijak senantiasa mengevaluasi dirinya lebih banyak. Orang-orang bijak akan menjadi pendengar yang baik. Orang-orang bijak niscaya akan memahami kepada siapa kita berbicara, kepada siapa kita mendengarkan, kepada siapa kita akan mengatakan sesuatu sehingga mereka akan menerimanya. Oleh karena itu, sudah menjadi positif, kemudian arif lagi di dalamnya, bijak lagi di dalamnya. Tidak ada hal yang merugi sama sekali manakala kita menjadi orang yang arif, orang yang bijak. Orang yang senantiasa introspeksi dirinya tinggi. Orang yang senantiasa evaluasi dirinya dikedepankan. Dan bahkan ketika kejadian-kejadian terjadi pada diri kita, toh pada akhirnya juga kita akan mengatakan, alhamdulillah, kita masih diberi sesuatu yang indah pada hari ini. Ini negatif yang diberikan pada kita. Kita masih mengatakan alhamdulillah adalah orang-orang yang bijak, orang-orang yang arif. Orang yang luar biasa, pasti di dalamnya adalah bijak. Orang yang hebat pasti di dalamnya adalah bijak. Dan orang bijak mengatakan, ketika kita ini adalah bijak, ketika kita ini adalah istimewa, kita akan mendengarkan siapapun yang berbicara di hadapan kita. Kita tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang negatif kepada siapapun di hadapan kita. Jadi kemungkinan tidak ada kata-kata yang justru memojokkan atau menghakimi, atau yang lainnya. Yang ada adalah memberikan apresiasi. Yang ada adalah bicara terima kasih. Yang ada adalah Anda luar biasa. Ini orang-orang arif dan bijak. Jadilah orang arif. Jadilah sesuatu itu dilihat dari kearifannya. Diri kita adalah manusia biasa, sangat betul. Namun kalau kita paham terhadap hal-hal seperti itu, niscaya kita akan menjadi orang yang
dalam berjalannya pun kita akan bisa koreksi diri. Apalagi dalam berpikirnya, apalagi dalam menentukan sesuatu, atau katakanlah kalau kita membuat sesuatu kemudian harus diputuskan. Orang arif pasti akan mengatakan sesuatu yang lebih baik dibandingkan yang kita. Disinilah kehebatannya ketika kita hari ini adalah juga belajar menjadi orang yang arif atau orang yang bijak. Pertanyaan besar pada diri kita, sudahkah kita menjadi orang yang bijak dalam segala halnya? Mungkin ini adalah pertanyaan yang mesti dijawab oleh individu kita masing-masing. Belum tentu saya barangkali yang mengatakan juga sebijak itu, searif itu. Oleh karena itu, marilah kita bijak dalam berpikir. Bijak dalam segala halnya, termasuk bijak dalam memutuskan sesuatu. Kita bukanlah orang-orang yang senantiasa senang dengan keterburuan atau keterburu-buru gitu untuk melakukan sesuatu, untuk memutuskan sesuatu. Sebab biasanya orang-orang arif itu akan berpikir jauh ke depannya, akan berpikir efeknya apa sih. Jadi endingnya ini nanti ada efek apa gitu. Seandainya kita tidak pernah berpikir seperti itu, maka bisa jadi apa yang kita putuskan hari ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Contohnya sangat banyak sekali. Dan terkadang juga kita lawan yang seperti itu. Padahal kalau kita arif, kita akan menerima hal itu. Ilustrasinya seperti ini. Ketika ada seorang ibu meminta tolong sama saya, Pak, tolong teleponkan kepala sekolah SMP anak saya. Lalu saya tanya, apa urusannya Bu? Anak saya nggak bisa mengambil ijazah. Karena saya belum membayar lunas administrasi sekolahnya. Namun beliau mengatakan kalau kepala sekolah SMK-nya yang menelpon, saya akan berikan fotokopinya melalui HP. Pertama saya berpikir, mitra, urusan saya apa? Pertama berpikir seperti itu. Namun respon cepat, saya akan mengatakan kalau saya bijak, saya bisa menolongnya. Maka kemudian mencoba untuk berbuat sebaik mungkin. Dan kalau diniatkan, kemudian kita bergerak dengan niat yang tulus, maka hasilnya sangat luar biasa sekali. Menjadi satu solusi yang luar biasa. Ini adalah ketika kita arif dalam berpikir. Oleh karena itu, janganlah buru-buru ketika kita punya masalah untuk diputuskan. Bahkan Rasulullah mengatakan, ketika kita sedang marah, jangan buat satu keputusan. Ini bagus sekali. Buatlah sebuah keputusan ketika kita sedang gembira. Karena ketika kita sedang gembira, itulah pikiran kita sedang positif. Semua organ tubuh kita pun mendukung. Atau saya katakan tadi menstakungkan. Semesta mendukung. Ini hebat luar biasa mitra. Kalau kita pelajari. Hal sekecil ini terkadang kita lalaikan. Dan bahkan bisa jadi kita tidak termasuk orang-orang yang ada di dalamnya seperti itu. Namun berkat saling mengingatkan kebaikan, berkat saling mengingatkan kesabaran, karena ini adalah sebuah perintah, maka yang terjadi adalah hari ini kita sadar, kita menjadi orang yang arif, kita menjadi orang yang bijak. Dan ketika kita sudah menjadi orang arif dan bijak, niscaya, insya Allah, kita menjadi guru bagi orang banyak. Yang kelima mitra, bergerak dari zona nyaman. Ini juga sering kita dengar. Banyak sekali di antara kita ini merasakan bahwa saya sudah nyaman pada kondisi ini. Padahal mitra, kita ini sangat cerdas sekali. Kapasitas pikiran kita sangat tinggi sekali. Seandainya kita berbuat lebih dari apa yang kita kerjakan hari ini, sangat mampu sekali. Seandainya kita berpikir bahwa kita akan bisa menghasilkan lebih dari saat ini, sangat bisa sekali. Karena ada 3 O yang motivator-motivator katakan. Yang pertama, open mind. Kita mesti terbuka dengan segala halnya. Kita mengatakan bisa, karena kita luar biasa. Jadi kita mesti open mind. Dari orang open mind itu adalah orang yang terbuka dengan segala halnya. Tidak tertutup. Namun orang pada zona nyaman, itu tertutup sekali. Saya sudah nggak mau lah, saya sudah cukup di sini. Seperti ini saya adanya. Sudahlah mau apa lagi.
Padahal kita masih bisa yang luar biasa ke depannya. Jadi bergerak dari zona nyaman. Yang kedua, yang kedua adalah open opportunity. Yakin di depan itu ada hal-hal yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita raih. Kalau kita mau bergerak. Gitu. Jadi jangan pada zona nyaman seperti ini saja. Kita bergerak dan bergerak. Dengan niat yang kuat, dengan tekad yang benar-benar bulat, maka apapun akan bisa kita lakukan. Bahkan orang asing mengatakan, we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Maka yang kedua inilah yang mesti dijadikan satu patokan. Ke depan kita bisa mengambil sesuatu. Pasti ada untungnya. Pasti ada sesuatu yang bisa kita raih. Gitu. Ini adalah open opportunity. Dan yang ketiga adalah open possibility. Ada kemungkinan yang bisa diraih oleh kita. Jadi tidak ada kata tidak mungkin. Gitu. Jadi dunia ini penuh kemungkinan yang bisa kita raih, bisa kita guide. Sayang sekali kalau hari ini kita masih energik, kita masih bisa berpikir luas, kita masih mau belajar, kita masih mau maju, lalu kita diam di tempat saja. Kita sayangkan sekali. Mestinya kita bisa bergerak lebih jauh. Bahkan hikmah mengatakan, apa yang kita lihat adalah hanya pandang batas mata kita. Atau zona batas pandang mata kita. Di belakang itu masih banyak sekali yang tidak kita lihat, namun bisa terjadi pada diri kita. Jadi sangat mungkin sekali. Oleh karena itu, mari kita buka pikiran kita. Kita masih bisa mampu, masih bisa mengerjakan sesuatu yang jauh lebih dahsyat dibandingkan saat ini yang kita kerjakan. Dan mungkin sekali, karena tadi ada open mind, open opportunity, dan open possibilities. Yang terakhir ini adalah ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada diri kita. Possible, ada possibility. Sayang tadi saya katakan, ketika kita ini mampu namun kita jatuh. Kita takut jatuh. Kita mengatakan, saya khawatir dah nanti efeknya seperti ini. Jadi kalau orang mengatakan itu, apapun yang kita lakukan saat ini adalah sudah merupakan takdir bagi saya atau bagi kita, dan saya cukup di sini. Padahal ini yang mesti kita perangi. Ketika kita mengatakan bahwa kita masih bisa meraih jauh lebih baik ke depannya, maka apapun bisa terjadi. Karena tadi saya katakan, we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Maka bergeserlah dari zona nyaman ke zona tidak nyaman, atau dari comfort zone kepada zona tidak nyaman. Katakanlah bahwa zona nyaman kita adalah kita baru memulai. Kita baru memulai, belum apa-apa. Dicontohkan oleh banyak motivator. Kalau kita kaya, kita bisa membangun musola, kita bisa menjadi jamaahnya di dalam. Kita bisa meramaikan musola itu. Namun kalau kita tidak punya uang, mungkin terbatasnya kita hanya bisa meramaikan dan bisa berjamaahnya. Namun kita tidak bisa membangunnya. Gitu. Oleh karena itu, mestinya yang kita miliki adalah kedua-duanya. Sehingga kita bisa meraih lebih banyak lagi. Kalau saya keluar dari comfort zone ini, zona nyaman saat ini, saya yakin bahwa saya akan manfaatnya akan lebih banyak lagi. Karena kita adalah orang-orang yang benar. Kita adalah orang-orang yang amanah. Jangan sampai kita hanya sampai di situ saja. Namun kita ingin sekali bahwa kita terus menjadi orang yang kemanfaatannya jauh lebih besar lagi. Jauh lebih dahsyat lagi. Ini adalah sesuatu tantangan bagi kita. Sebuah pertanyaan besar bagi kita, mitra. Mampukah kita keluar dari zona nyaman? Ini adalah pertanyaan. Yang kemudian jawabannya ya mitra sendiri yang akan menjawab. Jika mitra adalah orang yang hebat, orang yang mau pendapatannya, pengalamannya, apapun yang akan didapatkannya lebih dari apa yang dikerjakan saat ini, maka mitra harus memulai sesuatu dan keluar dari zona yang ada. Orang bilang itu berpikir out of box, atau orang berpikir di luar apa yang keseharian kita kerjakan. Jadi banyak sekali. Saya terinspirasi, saya lupa entah membaca di mana. Di Bogor ada anak muda yang berjualan tahu, tapi omsetnya sehari bisa 30 juta. Yang bikin menarik, cara jualannya itu berpakaian resmi.
pakai jas, pakai dasi, ini jualan tahu. Luar biasa mitra. Tapi betul omsetnya sangat tinggi. Dan ia mengatakan, saya pengusaha jujur. Wah, berikan tepuk tangan kalau seperti itu. Jadi omsetnya sangat besar sekali. 30 juta per hari. Artinya kalau 1 bulan sudah hampir 1 miliar. Kita sampai tidak seperti itu. Yang paling menyenangkan adalah cara beraksinya, cara beraktingnya, yang di luar dugaan kita. Kalau kita lihat di pasar mungkin, orang jualan tempe atau orang jualan tahu itu berpakaian pun seadanya. Tapi ini keren, sangat keren sekali. Dan ternyata banyak sekali customernya yang memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Jadi siapapun bisa, termasuk anak muda yang saya katakan tadi, dengan omset yang sangat besar sekali. Nah, kita berapa omsetnya per hari? Boleh kita jawab sendiri-sendiri ya. Kita masing-masing bisa menjawabnya. Jadi itulah kalau kita mau keluar dari comfort zone. Jadi masih banyak sekali yang bisa menjadikan kita luar biasa. Mumpung masih ada waktu. Sebab yakin kita paham bahwa waktu ternyata sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Kita tak terasa bahwa kita sudah sampai di sini. Namun kemudian pertanyaannya, sekalipun kita mungkin umurnya sudah sekian, sejauh manakah kemanfaatan dalam kehidupan kita? Nah, ini pertanyaan yang mungkin harus dijawab oleh kita semua. Kemanfaatan. Jadi janganlah kita kemudian berhenti sampai di situ. Kita ingin sekali menjadi orang yang jauh lebih dahsyat dibandingkan apa yang kita miliki saat ini. Kita bisa, kita mampu karena kapasitas otak kita ini sangat luar biasa sekali. Mitra, sungguh luar biasa ketika mitra juga sadar, ketika mitra juga paham akan pembelajaran bagaimana menjadi orang yang hebat ke depannya. Dimulai tadi saya katakan dari yang pertama, bahwa kita mesti belajar dari masa lalu kita. Kemudian kita tidak akan pernah mengatakan bahwa apapun yang terjadi di masa lalu dijadikan hambatan untuk meraih masa depan yang lebih gemilang ke depannya. Sebab masa lalu saya tidak sama dengan masa depan saya. Masa lalu Anda tidak sama dengan masa depan Anda. Mulailah bergerak dari saat ini. Mulailah kita memikirkan bahwa saya hari esok harus lebih jauh lebih dahsyat lagi. Kita harus memulai membuat suatu lifeline. Lifeline adalah garis batas di mana saya titik sekarang, kemudian 5 tahun ke depan kayak apa, atau hitunglah setiap 3 tahun ke depan seperti apa. Sampai ketika 3 kali berarti 9 tahun saya seperti apa. Mestinya seperti itu sehingga ada target besar yang bisa kita raih nantinya. Jika kita hari ini belum bisa memiliki atau mengimpikan sebuah target, maka mulailah. Buatlah target besar yang kira-kira kejangkau oleh kita. Jadi kalau kita buat target juga yang bisa kejangkau, tidak terlalu muluk-muluk, gitu. Tapi besar bagi kita. Nah, karena akan disesuaikan dengan kemampuan kita. Sayang kalau hari ini kita belum punya mimpi. Sayang kalau hari ini hidup kita itu hanya dibiarkan begitu saja, tanpa harus memikirkan hari esok lebih besar lagi. Yakin kita mampu, yakin kita bisa, bahwa segala sesuatu kalau kita pikirkan secara fokus, kita kerjakan secara fokus, kita kejar, kemudian terus kita lewati halangan-halangannya, rintangan-rintangannya, maka akan sampai pada tempatnya. Nikmati prosesnya, sebab yakin dalam proses itulah kita akan mendapatkan sesuatu. Mungkin ada yang baik, mungkin ada yang tidak baik. Mungkin ada yang nikmat, mungkin ada yang tidak nikmat. Ini adalah proses. Namun ketika kita bisa menikmati prosesnya, niscaya kita akan bisa menikmati hasilnya pula. Dan banyak sekali orang-orang hebat ternyata adalah orang-orang yang dalam prosesnya lebih rumit, lebih banyak pengorbanannya. Namun endingnya mereka akan terangkat dan pada akhirnya akan bisa menikmati apa yang telah diperjuangkannya. Hari ini kita memulai, hari ini kita belajar menjadi orang hebat setelahnya. Menjadi orang yang betul-betul bisa menata dirinya ke depannya. Menjadi orang yang betul-betul bahwa saya harus menata kembali kehidupan saya untuk lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, tema malam hari ini adalah menata diri.
Mitra yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup, ada closing statement yang mesti menjadi pembelajaran kita juga. Sebagaimana biasa ketika kita bersiaran bersama Kang Andi Umar, yang alhamdulillah juga ada di studio. Hari ini kita sama-sama belajar. Sebagai closing statement adalah, mulailah diri kita mengukur sejauh manakah pergerakan kita, sejauh manakah arah kebijakan kita untuk menggapai cita-cita kita yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita raih. Sebab kalau hari ini kita tidak bisa mengukurnya, maka bisa jadi memerlukan waktu yang sangat panjang untuk meraih apa yang kita cita-citakan atau kita harapkan. Bagi yang belum memiliki harapan, bagi yang belum memiliki cita-cita, maka mulailah dari saat ini kita membuat satu impian besar kita. Kita membuat satu impian tentang goal kita. Paling tidak satu goal kita ciptakan dalam hidup kita yang besar, yang kemanfaatannya insya Allah jauh lebih dahsyat dibandingkan saat sekarang yang kita dapatkan atau yang kita kerjakan. Sahabat yang dimuliakan Allah, menjadi orang yang bijak adalah sebuah kebutuhan. Maka jadilah diri kita sebijak mungkin, sehingga ketika kita melangkah, langkahnya pun akan melangkah yang hati-hati, akan melangkah yang pada akhirnya menuai hasil yang lebih baik. Katakan dengan sejujur-jujurnya, katakan dengan sebenar-benarnya, karena kita yakin bahwa kita adalah orang yang berintegritas tinggi. Kita yakin bahwa kita adalah orang yang baik, dan kita yakin kita ingin meraih sesuatu dengan cara-cara yang baik pula. Saya kira demikian, mitra, di malam hari ini. Insya Allah di Kamis mendatang kita ketemu lagi dalam hal yang sama, yaitu di dalam program Quality Life Management. Kepada mitra, insya Allah menjadi satu pembelajaran. Kepada kita pun, termasuk saya, adalah pembelajaran yang sangat baik. Sebab dengan belajarlah kita akan menjadi orang yang pada akhirnya berubah. Ubahlah mulai saat ini dengan cara-cara yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.